Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidang, Om Sidrastu Tatastu Swaha. Selamat malam kepada semua umat Hindu Dharma Senusantara yang terkasihi. Di sini saya selaku penyuluh Lampung Tengah, Kecamatan Sendang Agung, Desa Sendang Rejo, akan memberikan pesan Dharma yang berasal dari kata ataupun dari ilmu catur asrama. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pesan Dharma yang berasal dari ajaran catur asrama. Catur asrama adalah terdiri dari catur, yakni 4, asrama berarti tahapan ataupun jenjang. Catur asrama artinya 4 jenjang kehidupan yang harus dijalan untuk mencapai moksa ataupun kebahagiaan jasmani dan rohani. Atau tingkatan hidup manusia diwarnai oleh adanya ciri tugas dari kewajiban yang berbeda-beda. Satu masa dengan masa yang lain, tetapi merupakan suatu kesatuan dalam proses jenjang kehidupan. Adapun bagian-bagian dari catur asrama adalah Brahmacari asrama, 2. Grihasta asrama, Wanaprastha asrama, Sannyasa ataupun Biksuka. Di sini saya akan sedikit menjabarkan ataupun memperjelas apa arti dari Brahmacari. Bagian dari catur asrama yang pertama adalah Brahmacari, terdiri dari 2 kata, yaitu Brahma dan Cari. Berarti ada dan ciri yang berada tingkah laku dan mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Seorang Brahmacari harus bersikap tabah, sederhana, melakukan kebiasaan. Mereka harus bangun pagi-pagi, mandi, dan melakukan trisandhya serta mempelajari kitab suci, khususnya kitab Weda. Dalam kesempatan menjadi Brahmacari memang harus ditekuni untuk seorang yang masih menginjak di taraf Brahmacari. Contoh anak sekolah itu memang harus rajin belajar dan harus tabah dan harus bisa mengatasi segala persoalan yang sangat sulit di soal-soal sekolah itu pun sendiri. Dan bagian yang kedua adalah Grihasta asrama. Tahapan yang kedua adalah Grihasta ataupun berumah tangga. Tahapan ini melewati perkawinan ataupun wiwaha. Ini sangat penting karena menunjang ke yang lainnya. Pawiwahan bagi seorang Hindu adalah sebuah tangga yang harus mendapatkan ataupun harus berlandaskan dharma yang digunakan cara yang pantas. Ia harus memberikan bagian dari penghasilan untuk awal ataupun akhir kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam berumah tangga adalah adapun ciri yang harus dilakukan.
yang pertama ataupun kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melanjutkan keturunan. 2. Membina rumah tangga. 3. Bermasyarakat. Dan 4. Melaksanakan panchayatnya. Semoga kawan-kawan yang sudah menginjak grihasta dapat memberikan contoh ataupun dapat termotivasi dengan ajaran-ajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah melaksanakan panchayatnya, berarti melaksanakan hubungan kita, contohnya memberikan yatnya, dewayatnya, arsiyatnya, fitrayatnya, dan manusiayatnya. Itu contohnya kita sering melakukan dalam upacara-upacara dalam acara keagamaan Hindu. Ajaran yang ketiga dari bagian catur asrama adalah Wanapasta asrama, adalah bagian dari tahap akhir, yaitu sannyasa. Setelah seorang melepaskan segala kewajiban seorang kepada rumah tangga, ia harus meninggalkannya ataupun memuja ataupun menuju hutan yang terpencil di luar kota untuk mulai ataupun meditasi dalam kesunyian pada masalah spiritualnya yang lebih tinggi. Dalam masa ini kewajiban kepada keluarga sudah berkurang, melainkan ia mencari dan mendalami arti hidup yang sebenarnya. Warna prasta adalah dirinya yang sudah usia lanjut, banyak pengalaman hidup, mampu mengatasi gelombang pahit getirnya kehidupan, serta mempunyai kebijaksanaan yang dilandasi oleh ajaran agama dan ilmu pengetahuan yang sangat luhur. Itulah bagian dari sannyasa. Bagian yang keempat adalah sannyasin ataupun biksuka. Seseorang yang meninggalkan semua miliknya, segala perbedaan golongan, segala upacara, keterikatan kepada suatu negara, bangsa ataupun agama tertentu. Ia hidup sendiri dan menghabiskan waktunya dalam meditasi. Bila ia mencapai keindahan dan meditasinya yang mendalam, ia sangat gembira, menggembirakan dalam dirinya sendiri. Ia sama sekali sudah tidak tarik dan tidak mempunyai minat pada kenikmatan dunia. Ia sudah bebas dari rasa suka, tidak suka, keinginan, keakuan, kemarahan, kesombongan, dan ketamakan. Nah, itulah bagian-bagian dari catur asrama. Semoga semua umat Dharma dapat berkenan dengan ajaran-ajaran catur asrama. Itu perlu kita pelajari satu persatu. Dalam kesempatan ini cukup sekian pesan Dharma dari saya. Ada kurang dan lebihnya, tidak sopannya saya, ataupun kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya maaf serta ampun kepada Sang Hyang Widi dan kepada semua umat sedharma. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.